Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Shalom, selamat malam. Oleh karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita masih ada kesempatan untuk kita sama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan dengar dalam ibadah kategorikal ministry KKR pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami,
Allah yang senantiasa memelihara, memimpin hidup kami. Berilah kepada kami hikmat-Mu, pengetahuan-Mu dalam hidup kami, agar kami mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mampu memberikan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi yang mendengar semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini renungan firman Tuhan, saya beri judul Tuhan Sumber Air Hidup. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang air adalah suatu kebutuhan pokok setiap manusia yang ada di dalam dunia ini. Secara ilmu biologis, bahwa tubuh kita yang ada dalam hidup kita ini, kita memerlukan air sekitar 75 atau 70 sampai 90% air yang ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hidup manusia perlu namanya air. Air adalah salah satu unsur yang terpenting dalam hidup kita. Bukan hanya manusia saja, saudaraku, membutuhkan air. Hewan juga membutuhkan air. Tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan air. Sampai saya ingat ada satu kata-kata yang mengatakan, tanpa air hidup kita menjadi gersang. Tanpa air hidup kita menjadi kering. Tanpa air tidak ada kehidupan. Tanpa air bumi ini akan merana. Saudaraku, kalau kita baca dan kita renungkan kata-kata ini membuktikan bahwa semua yang ada di dalam dunia ini membutuhkan apa itu yang namanya air. Saudaraku, fungsi air kompleks dalam hidup kita manusia. Oleh sebab itu, kalau fungsi air kompleks dalam kebutuhan kita manusia, semua ada yang dalam dunia ini, kita ingat ada satu dalam firman Tuhan, contoh Bapak Abraham dan Bapak Ishak. Saudaraku, dalam pengembalaannya, dalam kepemimpinannya, semuanya, bahkan Bapak Abraham dan Bapak Ishak juga, saudaraku, suruh menggali air. Bahkan dia menyuruh bujang-bujangnya untuk bisa menemukan air yang baik, saudara. Bapak Abraham menggali itu sumur-sumur dekat Berseba, bahkan persediaan air untuk kawanan domba-dombanya, kawanan ternak-ternaknya. Bukan saja, tetapi dia juga membutuhkan air. Kalau saudara membaca itu di dalam kitab Kejadian. Dari cerita ini, bukan di zaman perjanjian lama, perjanjian baru pun, saudara, Tuhan juga perlu air. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu air adalah kebutuhan pokok dalam hidup kita. Kalau air adalah kebutuhan pokok dalam hidup kita, mari kita akan belajar bahwa air adalah sumber kehidupan kita. Siapakah sumber kehidupan kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan membaca dalam Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Begini bunyi firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dari pembacaan ini, kalau saudara merenungkan dari awal, di situ ditemukan tema yaitu air sumber hidup. Saudara, dari renungan ini, Yesus saat itu ada perjalanan ke Yerusalem, hadir dalam acara Hari Raya Pondok Daun. Saat perayaan, Yesus masuk ke Bait Allah dan mengajar di situ. Dari apa yang diajarkan Yesus, banyak orang-orang yang takjub. Banyak orang-orang yang merasakan
kuasa dari pengajarannya sampai dia mengatakan, pengetahuan dari mana kok Yesus bisa mengutarakan tentang ajarannya. Begitu juga saudara, ada orang-orang yang tidak suka dengan ajarannya. Saudaraku, kalau kita melihat dari renungan ini, dia bertanya, dia menerangkan siapa sih sebenarnya Yesus. Kenapa Yesus katakan sumber air kehidupan? Kalau saudara membaca dalam Injil Yohanes 7 ayat 25 sampai ayat 36. Saudara, itu asal mula Yesus. Dari mana asalnya Yesus sampai dia menerangkan itu? Saudara, dari ini kita belajar. Kita akan belajar lebih dalam lagi dan kita akan belajar lebih mengerti lagi tentang Yesus sumber air hidup. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, dari pembacaan dalam Injil Yohanes 7 ayat ke-37 dikatakan, barang siapa yang haus, baiklah datang kepadaku. Yesus dengan tegas mengatakan, merasa yang haus, siapapun yang merasa yang haus, datanglah kepada Yesus, karena Yesus sumber air kehidupan. Saudara yang saya kasih, air hidup atau air tidak ada di tempat lain. Cuma air hidup itu ada hanya di dalam Yesus Kristus. Mengapa ada dalam Yesus? Karena Yesus ini mengatakan bahwa akulah sumber air kehidupan. Kalau engkau haus, ya datanglah kepada Yesus. Sekarang ini banyak kita perhatikan, kita merenungkan. Banyak orang yang merasa haus di dalam hatinya. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan. Yang ada cuma kekhawatiran, kegelisahan. Saudara, kalau hal seperti itu yang terjadi dalam dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Yesus mengatakan ada satu undangan. Kalau engkau tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan di dalam hidupmu, datanglah kepadaku. Malam hari ini Yesus mengundang Bapak Ibu Saudara. Kalau saat ini hati saudara sedang sedih, hati saudara sedang tidak ada damai, hati saudara sedang kehilangan sukacita, kehilangan rasa ketentraman dalam hidupmu, datanglah kepada Yesus. Dia adalah sumber air kehidupan yang bisa memberi kedamaian, yang bisa memberi sukacita, bisa memberi kesejahteraan. Saudaraku, hanya Yesus Kristus. Saya akan bawa saudara contoh percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ya, kita akan membaca dalam Injil Yohanes 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-19. Di situ maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau mempunyai 5 suami, dan yang sekarang kepadamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Amin. Saudara, dari pembacaan ini, satu percakapan yang sangat indah yang dialami perempuan Samaria dengan Yesus. Percakapan di hari yang sangat terik. Diperkirakan di situ dikatakan jam 12 siang. Cuaca yang sangat terik, cuaca yang sangat panas. Ya. Kalau cuaca yang sangat panas pasti rasa haus, rasa dahaga itu ada, termasuk dialami oleh Yesus. Hati Yesus rasa sedih, kehausan. Dia butuh air saat itu. Tetapi secara manusia dia butuh air. Tetapi secara rohani, secara kerohanian, dia sudah butuh air. Tapi Yesus mengatakan, akulah sumber air kehidupan. Dari pembacaan ini, kita melihat dari komunikasi yang sangat indah ini, datang perempuan yang sedang menimba air. Perempuan ini juga perlu air, butuh air dan perlu air. Setelah ketemu dengan Yesus, Yesus minta kepada perempuan ini, berilah aku air. Saudara, perempuan ini menjawab, mana bisa orang Yahudi bicara dengan orang Samaria? Saudara, mengapa dikatakan seperti itu? Dia ada satu hubungan, ada satu pergaulan yang baik antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Saudara, tetapi Yesus mengatakan, berilah aku air. Kalau engkau memberi aku air, engkau tidak akan haus lagi. Dari cerita ini, saudara, saya bisa menemukan satu cerita yang sangat luar biasa. Mengapa Yesus memberikan air? Saudara, kenapa Yesus memberikan air? Dia kan butuh air saat itu. Kenapa Yesus minta air sama perempuan itu? Dari sini kita bisa merenungkan bahwa dalam kehidupan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah memiliki segala-galanya, dia punya segala-galanya. Apa yang dia punyai, semua dia punyai. Tapi Yesus tahu perempuan Samaria ini. Hatinya sangat sedih. Hatinya sangat susah. Saudara, dia tahu, Yesus mengetahui. Kalau Yesus mengetahui hati perempuan itu, Yesus memberikan yang terbaik untuk perempuan itu. Yesus sangat mengasihi perempuan itu. Karena kasihnya Yesus, dia akan tunjukkan kepada perempuan itu. Karena anugerah dia tunjukkan kepada perempuan itu supaya perempuan itu tidak mengalami kesedihan, tidak mengalami kesusahan, tetapi perempuan ini sedang mengalami kesedihan, hatinya yang tidak tenang, hatinya tidak tentram, hatinya tidak ada damai. Yesus datang untuk memberi damai sejahtera kepada perempuan ini. Karena Yesus tahu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya sampaikan firman Tuhan. Yesus tahu isi hatimu, apa yang ada di dalam hatimu. Mungkin malam hari ini hati saudara sedang sedih. Mungkin hati saudara sedang memiliki tidak ada damai, tidak ada sukacita. Yesus tahu dia akan datang memberi sukacita. Tetapi Tuhan mengatakan, beri aku minum, beri aku air, saudara. Mengapa Yesus minta beri air? Maksud, datanglah kepadaku
datanglah kepadaku, bawakan aku air. Maksudnya, datanglah kepada Yesus saat engkau sedang mengalami kesedihan, saat engkau sedang mengalami hati yang susah, hati yang tidak damai. Datanglah kepada Yesus. Dia akan memberikan damai dalam hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Malam hari ini, kalau hatimu tidak ada damai, tidak ada sejahtera, seperti perempuan Samaria ini, Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, berilah aku minum. Jadi kuncinya, Allah mau supaya anak-anak Tuhan, supaya orang yang percaya kepada Tuhan saat mengalami kesedihan, saat mengalami kesusahan, saat mengalami penderitaan, saat dia ada damai, dia ada sukacita, dia ada sejahtera, dia ada kegembiraan dalam hidupnya, datanglah kepada Yesus. Dia sanggup memberi air kehidupan itu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dan malam hari ini, air yang diberikan Yesus, air yang bersih, bukan air yang kotor, saudara, air yang bersih. Kalau kita melihat, air itu ada dua macam, air yang kotor dengan air yang bersih. Air yang kotor itu penuh dengan kuman-kuman, air yang bersih itu bisa kita minum, bisa kelola, dia ada kuman-kumannya. Tetapi kalau kau minum air yang kotor, bisa membawa sakit penyakit di dalam hidupmu, membawa hidup saudara cepat mengalami kematian karena ada kuman, ada penyakit di dalam air itu. Tetapi Yesus tidak memberi air yang kotor, tetapi memberi air yang bersih. Untuk apa? Untuk hidupmu penuh dengan sukacita Allah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, air yang bersih membawa hidup kita penuh dengan sukacita. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera oleh Allah. Dan sekarang ini yang diberikan Yesus adalah air yang bersih. Bagaimana caranya supaya kita memiliki sumber air yang bersih itu? Saudara, yang ada di dalam Yesus, ya kita datang kepada Yesus. Kita menghampiri Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan air yang bersih yang dari Yesus itu, caranya kita datang kepada Yesus. Kalau kita datang kepada Yesus, ya, dengan penuh sukacita, jangan dengan penuh sedih. Memang saat itu bisa sedih, tapi datanglah kepada Yesus dengan penuh sukacita, sehingga Tuhan akan membuka keran-keran air kehidupan itu, sehingga hidupmu mengalir, ya, seperti aliran air yang tidak dapat terbendung, selalu mengalir dan mengalir terus. Sebab Yesuslah sumber air kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini, malam hari ini, datanglah kepada Yesus Kristus, sumber air kehidupan. Amin. Datanglah kepada Yesus Kristus, sumber air kehidupan. Kalau engkau sungguh-sungguh datang kepada sumber air kehidupan, hatimu penuh pertolongan, penuh mujizat, penuh mendapatkan anugerah yang terbesar yang dari Tuhan. Saudara, Injil Yohanes 4 ayat 14 tadi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Maksudnya, kalau engkau datang kepada Yesus, ya, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Berarti apa? Engkau nggak akan merasa sedih, engkau nggak akan merasa susah. Karena apa? Karena Yesus terus ada dalam hidupmu. Jadi satu dalam hidupmu. Kalau kita datang kepada Yesus, Yesus akan datang. Saudaraku, Yesus akan datang menyatu dalam hidup kita. Karena adalah sumber air kehidupan. Tapi jangan sampai saudara sudah
mendapatkan sumber air kehidupan, saudara meninggalkan Tuhan, jauh dari sumber air hidup, saudara tidak akan mengalami kesedihan. Ya, Yeremia 2 ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudara, Yeremia mengatakan, sebab 2 kali umatku telah meninggalkan aku, ya, dia telah berbuat jahat sampai dia tinggalkan air kehidupan. Akhirnya apa yang dia dapatkan? Dia akan mengalami kekurangan, dia akan mengalami kesedihan, terus mengalami penderitaan, terus mengalami masalah, problem, karena dia meninggalkan sumber air, yaitu Yesus. Jadi bagaimana? Ya saudara, jangan sekali-kali meninggalkan sumber air hidup itu. Kalau kita sungguh-sungguh, saudara, saya yakin dan saya percaya, kalau saudara terus meninggalkan sumber air kehidupan, kesedihan, penderitaan, kesusahan terus akan menimpa saudara. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan supaya sumber air kehidupan terus tinggal dalam hidup kita? Kita harus sadar bahwa kita butuh air itu. Amin. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan sumber air kehidupan? Kita menyadari bahwa kita butuh air kehidupan itu. Bukan kita, semua makhluk dalam dunia ini butuh air. Saudara, saya mengatakan, orang banyak puasa 1 bulan pun mampu. Tetapi kalau orang nggak minum, 1 hari pun bisa, 2 hari bisa. Tetapi 3 hari pasti saudara, manusia itu akan mengalami dehidrasi, kekurangan cairan. 4 hari, 5 hari pasti out karena tidak ada air dalam dirinya. Saudara, oleh sebab itu jadikanlah hidup kita, ya, untuk selalu butuh air. Ya, kalau kita butuh air, sumber air hidup itu, saudara, akhir kita merasa sukacita. Saya ingat iklan TV mengatakan ini. Katong sekarang, ini katakan orang Ambon mengatakan, katong sekarang tahu bahwa air sudah dekat. Maksudnya apa? Orang Ambon, saya sudah tahu bahwa air itu sudah dekat. Mengapa? Air itu sudah dekat. Katong tahu, katong ngerti. Sekarang sudah tahu bahwa air sudah dekat. Tuhan itu sudah dekat dengan kita. Kita sadar, menyadari bahwa kita butuh air. Tuhan dekat. Kalau kita dekat dengan air, hidup kita bisa merasakan sukacita. Orang Ambon mengatakan, sekarang beta tahu air sudah dekat. Akhirnya saya bisa sekolah. Saya bisa beraktivitas dengan baik. Karena apa? Karena air sudah dekat. Iklan Aqua gitu saudara, ya. Air sudah dekat. Kalau air sudah dekat, Tuhan sudah dekat. Kalau Tuhan sudah dekat, mari hidup kita menyadari kita butuh air. Datanglah kepada Yesus setiap hari melalui pujian kita, melalui penyembahan kita, melalui doa-doa kita, ibadah kita. Saya yakin dan percaya hati saudara penuh dengan sukacita. Yang kedua, kita harus usaha untuk mencari sumber air itu. Ya. Kita berusaha mencari sumber air. Di manakah sumber air yang kita dapatkan? Kalau orang zaman dahulu ingin menemukan sumber air yang dekat, dia itu menaruh sesuatu, mungkin daun pepai, daun pisang atau barang-barang apa, ditaruh di mana? Ya, di tanah yang mau dilubangi. Oh, di sini, di sana. Cari. Kalau daun itu ada embun, banyak embunnya, banyak airnya, berarti air itu dekat. Ya. Oleh sebab itu, kita kalau ingin mendapatkan sumber air itu, kita harus mencari dengan sungguh-sungguh. Kalau kita cari sungguh-sungguh, saya yakin dan saya percaya, kita menggali nggak jauh, nggak dalam, karena airnya dekat. Kalau kita cari Tuhan,
pasti kita menemukan Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, pasti ya kita ketemu dengan Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kepenuhan hati, sepenuh hati, pasti kita menemukan Tuhan. Kalau kita sudah menemukan sumber air yang hidup, pasti hati kita, Tuhan katakan, Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan kesetiaan. Mazmur 145 itu kalau nggak salah. Tuhan itu dekat dengan kita. Kalau Tuhan dekat dengan kita, jangan jemu-jemu untuk mencari Tuhan. Amin. Setiap waktu, setiap detik carilah Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau engkau sudah cari Tuhan, pasti engkau akan menemukan sumber air kehidupan. Hidupmu pasti sejahtera. Hidupmu pasti mendapatkan ketenangan. Jadikan hidup kita menyadari kita butuh air, ya. Kita menyadari kita harus mencari air dengan sepenuh hati. Karena air itu adalah Yesus Kristus, sumber kehidupan kita. Jangan tinggalkan Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, terus bersekutu kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan ajarkan Yesus sumber air kehidupan. Jangan tinggalkan Tuhan, terus mencari Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk mendapatkan damai dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan adalah sumber air kehidupan. Kami butuh Tuhan. Kami menyadari kami harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber air kehidupan. Supaya hidup kami sejahtera, hidup kami damai, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati yang mengikuti kategori ministry KKL malam hari ini. Berkati mereka semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.